Iya, kita lanjutkan dari materi yang kemarin, ya. Eh, kita akan berarti minggu depan masih ada lagi ya, Bu Fuji ya. Minggu depan rencananya sudah masuk presentasi, Ustadz? Oh, masa presentasi. Ya. Iya, iya, iya. Oke, oke. Ini Bu Masito udah sembuh ini, ya. Luar biasa semangat sekali dengan Bu Alhamdulillah Masito. Ustadz. Ya, Iya, iya. mohon maaf. Oke. Eh, kita akan lanjutkan materi kita ya tentang analisis kesalahan ya, analisis kesalahan. Kemarin kalau nggak salah apa namanya materi kita belum selesai ya, belum selesai dari PPT yang PPT-nya udah saya berikan atau belum? Udah diberikan belum, Bu Fuji? Ke mahasiswa belum, Ustadz? Saya bantu share aja ya di chat. Oh, ke mahasiswa belum ya? Iya, ke Oke, mahasiswa oke. belum. Nanti kasihkan saja nggak apa-apa. Oh, Baik, iya, Ustadz. kasihkan saja. Iya, karena itu bagian dari Anda juga boleh tahu ya. Oke, kita akan lihat ini. Kemarin Anda sudah sampai di sini kalau nggak salah nih. Nah, ini kan. Kemarin sampai di sini kan? Ya, kalau ini kemarin sudah sampai di sini. Kemarin juga sudah. Ini sudah, ya. Nah, sekarang di sini ya. Jadi, kesalahan yang ditimbulkan itu ketika sebagai apa namanya seorang yang mempelajari suatu bahasa ya bahasa asing atau bahasa kedua ya dalam hal ini Anda atau antum semua itu adalah belajar bahasa Arab ya belajar bahasa Arab ya ini suaranya kencang sekali nih. Iya. Oke, kalau suara saya pelan kan? Iya, suara sebelah nih kencang sekali tuh. Iya. Oke, kita lanjutkan bahwa kemarin sudah dibahas ya ternyata seorang belajar itu pasti ya atau hampir pasti akan mengalami kesalahan ya. Nah, kenapa mengalami kesalahan? Karena memang ada perbedaan sistem di semua ranah ya, di semua komponen bahasa ya, di semua ranah kebahasaan itu pasti akan mengalami kesalahan ya, kesalahan. Nah, kesalahan itu akan meliputi kesalahan fonologi ya, akan meliputi kesalahan fonologi. Jadi antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia tentu ada perbedaan ya. Di bahasa Arab misalnya nggak ada x ya, nggak ada nya, nggak ada eng ya, nggak ada eng. Nah, sementara di bahasa Arab ada apa namanya to, do ya kan, terus dal, zai. Nah itu pasti akan ada kesalahan di kesalahan fonologi ya. Nah ketika sudah dibetulkan pun ya itu berusaha seorang apa namanya belajar bahasa untuk mencari tempat kesalahan itu untuk merujuk kepada tempat-tempat yang lebih dekat. Misalnya bilang Z menjadi J, J ya. Z, Zal juga bilangnya Z ya kan. Nah, itu kan hal seperti itu pasti akan ada ya kan. Kemudian yang kedua ada kesalahan morfologis ya, kesalahan morfologis ya. Mungkin eh, di sana ada apa namanya Anda mengatakan makna misalnya tatwir dengan tatawwara misalnya kan apa beda farqu baina tatwir wa tatawur ya mal farqu baina tatwir wa tatawur ya ama tatawur ada fiilnya fiil lazim ya contohnya begini uh, kita sering dengar misalnya sering dengar
di imam. Imam itu ngomongnya apa itu? Kalau misalnya kita bermakmum kepada apa namanya, bermakmum kepada seorang imam, dia akan mengatakan apa? Mana yang cowok ini yang suka dengar nih? Coba saya lihat yang cowok mana. Iya, ini kok perempuan semua di saya. Mana ikhwannya? Sebentar saya cari yang ikhwan mana. Oh ini Ali, ya. Ali, Ustaz. Anda sering di belakang imam nggak? Ya, makmum. Makmum ya. Kalau mau sholat bilangnya apa itu? Mau sholat Hmm. bilangnya ketika mau jadi makmum Ustaz. Ya, karena imam suka membetulkan apa namanya, kalau memulai itu Rapatkan saf. rapatkan saf ya. Apa saf itu? Iya, rapatkan saf ya. Tapi bahasa Arabnya apa itu? Tahu sifufakum. Ya, sahu sufu sufu vakum. Iya, itu. Tapi itu berarti Anda eh, kalau misalnya ada juga yang bilang istawu ya, istawu ya. Nah, ada sawu, ada istawu. Kalau sawu sufu vakum itu berarti fiilnya fiil mutaaddi ya. Nah, kalau istawu itu fiilnya fi'la lazim. Nah, maka itu di sana ya ada orang yang niru-niru misalnya kan, nah, tetapi nggak tahu bahwa itu fi'il lazim atau fi'il mutaaddi. Termasuk misalnya ketika Anda bilang apa namanya dakhola ila ya, dakhola ila, padahal dakhola itu adalah fi'il mutaaddi ya, fi'il mutaaddi, tapi Anda sering menggunakannya dakhola ila, dakholtu ilal fasli. Nah, itu salah, ya kan? Nah, dakhaltu ilal fasli itu salah karena dakhala itu adalah fiil mutaaddi ya. Udkhuluha bisalamin aminin. Nah, itu kan. Udkhuluha artinya Anda masuklah semua kemana? Ke jannah ya. Bisalamin aminin. Nah, seperti itu ya. Kemudian banyak sekali ya kesalahan-kesalahan yang mungkin Anda nanti temui ya kan, seperti tadi kan, kalau dhahabaila benar, kalau dhahabaila itu benar ya dhahabaila. Tapi kalau misalnya dakhala itu harus langsung kepada fa'il ya. Ya, langsung kepada fa'il ya. Dakhaltul fasla ya, dakhaltul fasla. Nah, itu kesalahan-kesalahan morfologis itu pasti akan banyak ditemuin ya. Kemudian ada kesalahan-kesalahan sintaksis ya, kesalahan-kesalahan sintaksis itu banyak sekali kesalahan sintaksis ya ketika Anda misalnya sudah mempelajari misalnya tentang jamak li ghairil akil ya, tentang jamak li ghairil akil. Nah, pikiran Anda ketika jamak itu harus tambah waw dan nun misalnya ya. Padahal nggak perlu dengan waw dan nun, misalnya cukup dengan ketika jamak li ghairil akil itu berarti mufrad muannas ya, sifatnya ataupun khobarnya ya. Itu sering banyak kekeliruan seperti itu ya. Kemudian ada kesalahan semantik ya. Kesalahan semantik ya, kesalahan semantik ini khususnya ketika Anda memasukkan kata apa namanya ila masuknya ketika berhubungan dengan harfu jar ya. Ya, misalnya kata rohiba, misalnya kan ada rohibaan, rohiba fi, rohiba ila. Nah, itu artinya beda-beda ya. Artinya beda-beda. Terus kesalahan semantik termasuknya misalnya doroba ya, kata doroba. Kata doroba istilahnya dorobtu khomsan bi khomsin. Nah, apa artinya itu? Dorobtu khomsan bi khomsin. Nah, itu artinya adalah saya mengalihkan 5 kali 5. Ya, mengalihkan 5 kali 5 ya. Mengalihkan 5 kali 5. Nah, idrib bi asokal hajar. Misalnya, idrib bi asokal
hajar itu artinya ya memukul ya, pukullah dengan tongkatmu batu itu ya. Ya, ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Yusuf ya, idrib bi'asokal hajar ya. Iya, seperti itu. Nih kesalahan-kesalahan semantik itu pasti akan ada ya ketika Anda membuat suatu ibarah atau membuat satu kalimat ataupun jumlah ya. Nah, penyebab kesalahannya apa? Nah, penyebab kesalahannya di sini ada interferensi bahasa, yaitu bahasa yang disebabkan karena dari bahasa yang Anda miliki ya. Jadi baik dari tadi fonologi ya kan, itu pasti akan terpengaruh dengan bahasa yang Anda miliki ya. Nah, oleh karena itu terpengaruhnya bahasa target, artinya bahasa yang Anda pelajari dari bahasa sumber ya, dari sisi strukturnya ya, banyak sekali kan strukturnya. Itu ketika bahasa kita tidak mengenal jamak ya, bahasa kita tidak mengenal tenses ya atau kala ya, bahasa kita tidak mengenal muzakkar muannas. Nah, itu ketika belajar bahasa Arab harus banyak menyesuaikan ya. Karena bahasa Arab ada muzakkar muannas ya, ada feminin, ada maskulin ya kan. Kemudian ada musanna ya, yang dua, terus jamak. Nah, ya jadi itu seperti itu. Terus ada kala atau tenses ya. Ya, di bahasa Arab ada tenses, di kita nggak ada kan. Kita hari ini makan, besok makan, ya kan. Nah, kemudian juga ada perbedaan pelaku ya. Perbedaan pelaku itu di bahasa Arab ada muzakkar muannas ya, ada jamak ya, ada mufrad. Nah, itu akan mengalami beberapa penyesuaian ya kan. Sementara di bahasa kita mungkin bahasa Indonesia itu saya bilang kalau misalnya ketika ngajar BIPA ya, BIPA itu penuh belajar bahasa Indonesia bagi penutur asing. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat mudah ya, sangat mudah sekali. Karena apa? Karena tidak mengenal tensis, tidak mengenal waktu tensis ya, waktu, tidak mengenal pelaku, nggak mengenal jamak itu kan. Kalau bahasa Inggris masih mengenal jamak ya, masih mengenal pelaku ya, antara si ya kan, kemudian misalnya dengan ada him ya, ada her gitu kan. Nah, itu bahasa Inggris masih ada ya. Bahasa Arab lebih lebih rinci lagi ya, lebih rinci lagi seperti itu. Nah, oleh karena itu beberapa kesalahan ini bisa karena interferensi bahasa. Kemudian ada kesalahan unsur mikrolinguistik dan makrolinguistik ya. Unsur linguistik dan makrolinguistik. Linguistik itu mikrolinguistik itu adalah kesalahan dari bahasa itu sendiri yang tadi terletak pada terletak pada fonologi, morfologi, yang 4 tadi kan. Nah, kemudian ada makrolinguistik ya. Nah, makro ini sangat banyak ya. Ada sosial budaya ya, ada untuk disiplin-disiplin ilmu lain ya, artinya berhubungan dengan disiplin ilmu lain. Ya, terutama ketika nanti misalnya menggunakan sebuah kosakata ya. Sebuah kosakata itu Anda harus tahu mana kata-kata yang harus dipakai ya. Perbedaan setiap kosakata itu ada yang kadang kita tidak tahu ya kan. Kapan kita menggunakan kata fardun ya kan? Misalnya kapan kita menggunakan kata ahadun, kapan kita menggunakan al-insan misalnya kan, ya kan? Misalnya di situ artinya orang semuanya ya. Ya, ja'a ahadun, datang orang ya kan. Kemudian ja'al fardu, misalnya nggak boleh ada orang ya kan, ja'a insan. Nah, kapan insan itu dipakai, kapan fardu itu dipakai, kapan ahadun itu dipakai ya kan? Atau syahsun itu dipakai. Nah, itu ada beberapa kesalahan yang mungkin Anda nanti akan tahu ya kan. Kemudian ada kesalahan yang menfosil ya, artinya kesalahan yang terus menerus ya. Contohnya misalnya gini, kesalahan yang terus menerus ini
contoh misalnya ada al-afkar ar-ra'isiyah. Al-afkar ar-ra'isiyah, ya kan? Itu adalah kesalahan yang fosil. Orang Arab pun begitu mengatakan al-afkar ar-ra'isiyah. Padahal kata ar-ra'is sudah asma'us sifah. Nggak perlu ya nisbah lagi tuh. Al-afkar ar-ra'isah itu udah cukup. Kenapa harus dipakai al-afkar ar-ra'isiyah? Nah, kenapa harus pakai ya nisbah? Nah, itu yang mungkin itu kesalahan yang sudah mengfosil ya, dan masih banyak lagi digunakan uh, oleh orang Arab ya, atau oleh ya orang Arab menggunakan itu kesalahan yang mengfosil yang sudah bertahun-tahun itu mengatakan al-afkar ar-ra'isah. Sebenarnya itu kan karena apa? Kata ar-ra'is itu min asma'is sifah. Jadi tidak perlu pakai ya nisbah gitu kan. Kemudian ada kesalahan global dan kesalahan lokal ya. Kesalahan global dan kesalahan lokal itu apa ini? Kesalahan global dan kesalahan lokal itu yang memang dilakukan oleh semua orang ya kan. Dilakukan oleh semua orang. Sebentar ini ada. Dilakukan oleh semua. Mungkin di antara apa namanya kita kan punya karakter masing-masing ya, masing dan daerah kita juga masing-masing. Kita sama-sama belajar bahasa Arab ya, tapi latar belakang bahasa kita beda-beda ya. Latar belakang bahasa kita beda-beda. Bentar ya. Oke, ini saya cepatkan ya. Uh, lanjut ya, lanjut ya. Nah, ini penyebab nah, ada transfer intrabahasa, ya itu sama juga kan. Nah, ada kesalahan konteks. Nah, ini kesalahan konteks yang membedakan antara tadi dengan punya Ibu Nababan ya kan. Iya, Ibu Nababan ini saya pernah diajar ini. Ini orang Katolik fanatik yang luar biasa ini. Iya, saya pernah diajar, orangnya pinter tapi apa namanya nggak suka bahasa Arab orangnya. Bahkan bahasa Arab, kalau di bahasa Arab itu mau dihapus itu dulu, ya kan. Ini Pak Nababan itu luar biasa ini. Ya, dia adalah non Muslim yang fanatik luar biasa ya. Itu seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan kesalahan konteks ya. Kesalahan konteks itu ya, konteksnya yang salah misalnya. Kenapa konteksnya salah ya kan? Ya, banyak sekali ketika kita menggunakan kosakata tetapi tidak tepat. Kesalahan strategi belajar B2. Nah, akibat pendekatan yang dilakukan oleh pelajar terhadap materi kaidah B yang sedang dipelajari. Jadi Anda misalnya tadi ya kan seperti sistem di bahasa kedua dengan bahasa kita itu dengan bahasa pertama itu beda jauh ya. Tetapi selalu saja ya si pembelajar itu merujuk atau apa namanya kecenderungannya kepada bahasa yang dimiliki. Ya, seperti itu. Kemudian ada kesalahan strategi komunikasi ya, strategi komunikasi yaitu ketika pendekatan yang dipakai itu salah ya kan. Maka ketika kita ngajar itu jangan buru-buru menyalahkan siswanya misalnya kan. Siswanya kurang tertarik pada bahasa Arab misalnya ya. Kenapa kurang tertarik gitu kan? Nah, padahal kesalahan itu bukan karena siswanya tapi dari seorang guru itu sendiri. Oke, terus kesalahan berikutnya ini dari saya cepatkan aja dari Richard ini kan. Kalau tadi dari Brown, kemudian ini tadi yang pertama dari Pak Nababan.
Nah, kemudian dari Mr. Richard ini kan dan Samson ya. Pengalihan bahasa sumber, pengaruh bahasa sumber masih kuat. Nah, iya masih kuat. Semuanya masih kuat ya. Khususnya misalnya ketika Anda orang Jawa misalnya kan, itu luar biasa ngomong D-nya besar misalnya, yaruddu. Nah, itu kan, yaruddu. Yaruddu talib misalnya apa? Nah, ketika ngomongnya dalnya itu gede gitu kan, yaruddu. Ya, Anda kalau misalnya pernah diajar sama Bu Khotim ya kan, itu D-nya gede sekali gitu kan. Ya rutu ya hadal bab gitu kan, babnya gede ya kan. Ya B-nya itu besar itu kan. Nah, itu sangat kuat sekali ya pengaruh bahasa Jawanya yang luar biasa ya. Karena memang Bu Khotim itu tidak pernah ke Jakarta mungkin, atau baru ke Jakarta. Iya, iya baru ke Jakarta ya kan. Kalau orang Sunda nyariosna tipis ya kan. Tipis nggak apa-apa. Beda dengan orang Jawa ya kan, kata roda ya rudu, ya roda ya rudu ya. Ya, al-ijabah B-nya gede gitu kan, al-ijabah. Iya, saya juga nggak ngomong seperti itu juga kali ya. Ya, walaupun sama saya juga orang Jawa ngomong eh, bahasa Arab misalnya, atau ngomong bahasa yang Anda pelajari, itu sudah apa namanya, sudah tidak lagi ya kan. Mungkin saya sudah terlalu lama di sini kan. Ya. Di Jakarta saya dari tahun 85 ya. 85 itu berarti tahun berapa tahun itu kan? Hampir hampir 40 tahun kali ya. Hampir 40 tahun ini Anda semua belum ada ya kan. Bu Masito belum ada, Bu Fuji belum ada ya kan. Iya, dari tahun 85 saya di Jakarta ya. Kemudian ada pengalian bahasa target ya. Ini sama sebenarnya ini kan. Sama ketika Anda salah memahami ya. Salah memahami ya. Salah memahami itu Anda terlalu mengeneralisir ya. Oh, ini harusnya seperti ini ya kan. Nah, itu terjadi karena dari proses bahasanya sendiri ya kan. Nah, kemudian yang ketiga adalah sosiolinguistik, karena latar belakang yang berbeda. Latar belakang berbeda seperti apa namanya, ketika banyak menemukan di terjemahan-terjemahan ya. Seperti kemarin saya contohkan misalnya, sekali mendayung dua pulau terbeli, apa sekali dua mendayung dua pulau terlampaui misalnya kan. Nah, di bahasa Arab nggak ketemu itu bahasa Arabnya seperti itu. Kalau Anda tanya CGPT, ya tanya CGPT tentu dia akan salah menjawabnya. Ya. Karena apa? Di Arab nggak ketemu dengan sekali mendayung dua pulau apa terlampaui. Nah, tapi kalau anggota dewan ya sekali ada proyek dua pulau terbeli. Ya, itu anggota dewan kita seperti itu kan? Iya, representasi dari anggota dewan kita itu sekali ada Farid, Farid, Nah, Ustaz. Farid dengar, Ya, Ustaz. dengar ya, dengar nggak Farid? Ya, Ustaz. Dengar nggak? Suara saya bisa diterima, Bu apa namanya, Puji? Bisa Ustadz, bisa terdengar. Bisa ya? Kok di sini unstable sih punya saya kelihatannya. Your internet tulisannya unstable. Iya, nggak stabil rupanya. Iya. Mazanya anti tasmain. Naam Ustaz. Nah, Ismail. bukan tasmain. Nah, itu kan anti tasmain jawabnya anak tasmain gitu kan. Nah, itu termasuk kesalahan apa itu? Hah? Ya, anti tasmain jawabnya ya anak sami itu gitu loh, atau asma gitu loh. Bukan anti tasmain lagi gitu kan. Ya gitu ya. Nah, karena apa tadi ya, itu kesalahan-kesalahan seperti itu disebabkan karena situasi sosiolinguistik misalnya gitu kan.
Nah, ada juga modalitas ya. Modalitas itu apa? Apa itu modalitas? Hah? Apa itu modalitas? Tahu nggak istilah modalitas? Halo? Halo? Modalitas itu apa? Hah? Apa itu modalitas? Halo? Hah? Halo? Ya, Ali tahu nggak istilah modalitas? Kurang tahu Ustaz. Kurang tahu. Farid? Belum tahu juga, Ustaz. Belum tahu juga ya. Iya. Ada yang tahu? Tadi sempat search sebentar Ustaz. Modalitas. Kedengeran Hah? suara Ana Ustaz? Ya. Iya, boleh, Tadi boleh silakan, sempat silakan. search sebentar. Modalitas itu adalah bagaimana pembicara ataupun orang yang mendengar eh apa namanya? Sikap atau cara pembicara atau penulis dalam menyatakan suatu pernyataan, pendapat atau informasi. Jadi kayak bagaimana sikap pembicara atau penulis itu Ustaz dalam menyatakan Ya, suatu sikap, pernyataan. ya, sikap ya, sikap misalnya kan. Nah, jadi ketika seorang bicara, nah itu baik itu atau saat mendengar ya, itu memang seorang apa namanya pengguna bahasa itu juga harus memperhatikan modal usia. Nah, usia itu ketika Anda mengatakan misalnya di bahasa Arab atau di bahasa Inggris ya, ada min fadlik, ada ya, ada min fadlik ya. Nah, itu juga apa namanya? Itu juga diperhatikan ya. Kapan Anda bisa menggunakan kata antum ya. Ya, seperti itu harus diperhatikan. Kemudian hierarki kesulitan bahasa tajwid yang bersifat universal ya. Hierarki kesulitan bahasa tajwid yang bersifat universal karena beberapa perbedaan ya, beberapa perbedaan yang dimiliki oleh bahasa kedua dan bahasa pertama itu tingkat kesulitannya itu sangat banyak ya, sehingga apa namanya khususnya bahasa Arab ya, saya belajar bahasa Arab ya, itu menurut saya paling ini, saya tidak mengatakan paling susah ya, saya tidak mengatakan paling susah karena bahasa Arab itu juga gampang ya kalau Anda mau belajar kan. Bahasa Arab susah atau gampang gini? Nah, Iya, Ustaz. kalau Bahasa Anda Arab. sudah iya, kalau Anda sudah bisa bahasa Arab, itu bahasa Inggris mudah ya. Kalau misalnya Anda sudah belajar bahasa Arab di sana, ya itu pasti bahasa Inggris lebih mudah daripada bahasa Arab ya. Berapa sih yang tidak beraturan di dalam bahasa Inggris itu masih bisa dihafal, ya kan? Tetapi di bahasa Arab itu sangat banyak sekali. Anda harus sering banyak menemui, ya harus sering banyak menemui uh, uh, ini apa namanya ketika Anda membaca. Nah, maka sering-seringlah membaca ya, sering-seringlah membaca. Iya, seringlah membaca. Kapan dibaca misalnya khotam, kapan dibaca khotim, ya kan? Nah, apa khotamun nubuwah, ada juga khotim. Nah, itu apa yang artinya nihayatul asya atau yang artinya cincin. Nah, itu harus di ini apa namanya? Anda harus sering banyak membaca karena kalau tidak pernah membaca bahasa Arab ya itu Anda tidak akan menemukan ya, tidak akan menemukan kapan seseorang menggunakan misalnya eh, kata misalnya kita akan menggunakan kata ro'a, kata nazoro ya, kata tafarroja dan kata syahada ya, itu semuanya artinya menggunakan mata kan, ya ro'a, nazoro ya kan, terus tafarroja, syahada, ya kan. Nah, itu padahal artinya semuanya bisa melihat ya, melihat, menonton. Kapan itu dipakai? Nah, kapan kata zahaba,
kata apa namanya, kata safaro, ya, zahaba, zahaba itu berarti dekat, safaro itu berarti jauh. Nah, itu artinya sama-sama pergi, ya. Kemudian misalnya ketika juga menggunakan kata ini apa namanya, contoh lain misalnya kata apa kira-kira, sebentar tadi saya ingat tadi kok tiba-tiba lupa. Iya, ya jadi di situ ada kata yang khusus dipakai, ya. Misalnya di bahasa Arab ada intahaza, ya. Mana intahaza, ya? Paham artinya? Ini di saya kok sinyalnya lemah. Puji dengar ya? Ada Ustaz, ada. Iya. Sinyalnya Oh, kurang sinyal bagus saya Ustaz. gambarnya nggak ada semua. Iya, sinyalnya kurang bagus ini ya. Di sini gambarnya hilang semua, ya kan? Nggak lihat cantiknya si Gina, nggak lihat si gantengnya si Ali itu kan. Waduh, ya kan. Jadi gelap semua di sini, blank gitu loh. Iya, adanya tulisan doang Muhammad Maftuh, ya kan. Faiza Auliana itu kan tulisannya doang, tapi begitu yang buka kamera nggak ada kelihatan ini. Ya. Tapi suara saya masih bisa didengar kan? Masih Ustaz. Masih ya. Oh, Masih hujan ya. Ustaz. Iya, iya, rupanya hujan ya. Oke, ya. Nah, di bahasa Arab itu kata intahaza, yantahizu itu bimana istafada, ya. Intahaza bimana? Tapi kalau intahaza itu khusus kepada waktu, ya, khusus kepada waktu. Antahizu hadhil fursoh, ya. Ay astafidu hadhil fursoh, ya. Nah, kata astafidu itu bisa dipakai di mana-mana, tapi kalau antahizu nggak bisa dipakai di mana-mana, ya. Sama dengan Anda menerjemahkan di dalam bahasa Inggris misalnya kata spend. Spend itu bahasa Indonesia membelanjakan kan? Tapi waktu, ya, spendingnya harus time. Ya, spendingnya harus time. Nggak boleh spending misalnya kita belanja apa gitu kan, nggak bisa kan? Iya. Nah, itu ada kata-kata yang khusus dipakai ya pada tempat-tempat tertentu. Nggak bisa dipakai di sembarang tempat ya. Kapan Anda bisa haroba wal farro? Farro ya firu, haroba ya rubu. Itu artinya apa? Sama-sama lari ketakutan itu kan. Nah, tapi beda dengan al-jaryu ya. Iya. Nah, itu kapan itu digunakan ya kan? Nah, kapan itu digunakan itu Anda harus tahu. Iya. Nih, udah kan? Terus, nah ini tujuan analisis kesalahan ini tujuannya adalah untuk memberikan umpan balik efektivitas metode dan penyajian pengajar. Jadi seorang pengajar itu juga harus bisa tahu, oh ini nanti bakal salah di sini, oh ini nanti bakal salah di situ. Ya, itu sebagai umpan balik ya. Kemudian sebagai bahan perbaikan bagi siswa ya, sebagai bahan perbaikan bagi siswa. Kemudian juga bisa menjadi indikator perkembangan atau kesungguhan siswa ya, atau kemampuannya sampai di mana ya. Jadi itu salah satu apa namanya kajian di dalam apa namanya analisis kesalahan. Oke. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi pada yang kedua karena minggu depan kita sudah apa namanya sudah ini apa namanya tidak lagi ini katanya 3 ya. Oke, tapi banyak kan ya. Harusnya di diskusi berikutnya sesuai dengan RPS ya. Sesuai dengan RPS. Kemudian yang kedua ada pertemuan yang kedua, itu sekarang pertemuan yang ketiga berarti ya, Bu Fuji ya. Iya Bu Ustaz, Fuji, yang ketiga. sekarang pertemuan berapa ini? Iya, pertemuan ketiga Ustaz. Ketiga ya. Jadi pertemuan ketiga.
Nah, di situ ada apa namanya? Ada bentuk-bentuk kesalahan ya, bentuk-bentuk kesalahan. Nah, ini di sini analisis pertemuan kedua tulisannya di situ kan. Bentuk-bentuk kesalahan di sini ya. Ini bentuk-bentuk kesalahan di sini apa di situ kan? Al-akhta' dakhil al-lugha. Al-akhta' anwa wa asalibul akhta'. Ya, macam dan teknik kesalahan di sini kan atau ya teknik kesalahan menurut Jack Richard ya, Jack Richard itu al-akhta' dakhil al-lugha ya, yakni kesalahan intralungal ya al-akhta' ya allati ta'kusu al-khasa'is al-ammah li ta'limil al-qaidah, yaitu adalah sebuah kesalahan ya. Walaupun saya mengatakan sebuah kesalahan, tapi bahasa Arabnya beberapa itu kan al-akhta' jamak ya kan. Nah, itu Anda bisa mungkin apa namanya meneliti misalnya kan, analisis terjemahan ya. Contoh misalnya kan Istiqlal ya, Istiqlal ahadul masajid fi Indonesia. Apa terjemahan bahasa Indonesianya, Farid? Istiqlal ya, misalnya akbarul masajid fi Indonesia ya. Akbarul masajid fi Indonesia misalnya. Nah, terjemahannya tidak perlu apa namanya paling besarnya masjid-masjid, enggak ya. Tapi ketika Anda menggunakan apa namanya akbarul masjid, salah ya kan, harus akbarul masajid. Nah, itu kesalahan-kesalahan yang disebabkan ya apa namanya karena ada apa ini alati ta'kusu al-khasa'is al-amah ya, ada kriteria yang muncul ya kan, atau yang tercermin ya, yang terlihat ya dalam pengajaran struktur bahasa Arab itu yang luar biasa, bahasa Arab itu menurut saya kan. Kemudian ada akhta' tatawuriyah ya. Ya, ini kesalahan-kesalahan yang timbul akibat perkembangan belajar dalam bahasa Arab ya. Wahya tadulu ala muhawalatud daris ya. Ini menunjukkan bahwa usaha seorang pembelajar bahasa ya, binar al-iftiradat haula al-lughah min tajribatihi al-mahdudah biha fi qa'atid dars ya. Jadi ketika apa namanya seorang siswa yang berusaha keras ya untuk apa namanya menggunakan bahasa ya kan, tetapi apa? Tetapi ternyata banyak kesalahan yang timbul ya kan. Karena apa? Memang seorang pembelajar bahasa itu pasti selalu merujuk kepada bahasa yang dimilikinya. Ya, kita akan cepat saja ya. Nah, di sini ada beberapa kesalahan intralingkungan adalah generalisasi ya. Generalisasi atau over generalisasi. Jadi bahasa Arabnya itu at-ta'mim ya, itu generalisasi, artinya menjadikan semua sama. Ya, menjadikan semua sama. Seperti tadi misalnya kalau jamak misalnya kalau jamak di situ berarti khobarnya harus jamak, terus sifatnya harus jamak. Nah, padahal di sana ada aturan misalnya di ghairil akil ternyata tidak jamak, ternyata mufrad muannas ya. Kemudian ketika ada apa namanya penerapan kaidah yang kurang lengkap. Apa contohnya? Ya, contohnya misalnya apa? Seperti saya contohkan misalnya kan, Anda bisa nggak? Anda tahu kan misalnya kan, tahu fi'il madhi itu masa lampau, ya. Fi'il mudhari itu masa sekarang, ya. Tapi kapan penggunaannya? Ya, misalnya ketika Anda akan menggunakan past perfect continuous tense, ya, di bahasa Arab misalnya kan, seperti pernah saya contohkan, lama kuntu ahfadul Quran ja'al ustad yas'al an ma qara'tuhu, an ma hafidtuhu misalnya ya, an ma hafidtuhu atau an ma yang betul ya kan. Sekarang misalnya lama kuntu ahfadul Quran ja'al ustad yas'al an ma hafidtuhu atau an ma ahfaduha.
An ma'ahfaduhu. Ya, kapan itu digunakan bahasa Arab, fi'il mudhari dan fi'il madhi? Ketika bentuknya adalah past perfect continuous tense. Nah, di situ ada past, tapi ada continuousnya, ya. Nah, seperti itu kan. Nah, jadi itu di bahasa Arab juga ada istilah past perfect continuous tense itu kan. Ya, silakan silakan. Ahlan, marhaban. Marhaban. Tafadhal. ايوه لا في هذا قصه تفضل تفضل ya jadi Anda misalnya ada penerapan kaidah yang kurang lengkap ya kaidah kurang lengkap. Nah, kemudian yang ketiga ada ma'rifah asyaqat allati tantabiqu 'alaiha al-qawanin ya. Jadi di situ tidak ya Anda tidak tahu tentang konteks ya, konteks-konteks atau batas-batas kaidah. Konteksnya dengan siapa? Konteksnya misalnya lagi apa? Nah, itu perlu juga Anda ngerti ya. Kapan misalnya kalimat qadha ya, qadha yakdi ya, qadha yakdi mana qadha yakdi ya. Qadha itu shalah misalnya ya. Nah, tapi kalau qadha ala nah, itu beda lagi. Ai mana damara atau di mana ahlaka ya. Iya. Jadi kata khodo, nah itu kalau pakai harfu jar ya itu artinya damara yudammiru aw mana ahlaka yuhliku. Tapi kalau khodo artinya bisa melaksanakan. Nah, kapan kata khodo artinya melaksanakan, kapan artinya membayar misalnya ya. Khodo itu dain misalnya kan. Nah, itu artinya bisa membayar utang misalnya seperti itu ya. Tapi ketika ada ala, itu bedanya. Ada ala, nah artinya dammara yudammiru makna ahlaka yuhliku. Paham ya? Nah, jadi penggunaan-penggunaan seperti itu Anda harus ngerti. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada al-mubalaghah fi ta'mim ya. Kalau tadi cuman apa namanya generalisasi saja, tetapi di sini ini ada terlalu banyak ya, ya kan? Terlalu banyak ya, over generalisasi ya. Kemudian berikutnya saya akan cepatkan saja ya. Nanti bisa disambung sama Bu Fuji atau Bu Masito ya. Bu Masito bisa kan meneruskan? Yang materi ini Ustadz? Iya, materi ini Insya Allah Ustadz. ada itunya kan? Iya Ustadz. Ada ya. Atau silakan Bu Masito dulu kan? Silakan, ini saya copot aja. Bu Masito punya kan? Halo? Halo ya Ustadz. Yang tadi Ustadz. Bu Masito punya kan? Iya. Atau Bu Fuji? Ada Ustaz, PPT-nya ada. Ada. Bisa meneruskan kan? Bisa kan? Ya Ustaz. Iya. Bu Fuji silakan Bu Fuji. Silakan Bu Fuji. Hmm. Silakan Bu Fuji.
Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini ya melanjutkan pembahasan tadi dari Ustadz Hakam mengenai anwa wa asalib al-akhta. Tadi apa secara umum atau secara garis besar jenis-jenis dari kesalahan apa namanya kesalahan bahasa itu terbagi menjadi berapa teman-teman? Tadi secara umum terbagi menjadi Farid berapa Farid tadi di ini awal di apa namanya slide awal tuh. Ada dua kalau nggak salah ya, Ustazah. Iya, betul ada dua. Tadi yang pertama al-akhta apa? Dakhilal ah, ayo dakhilal lughah. Atau disebut juga dengan kesalahan intra Intralingual. intralingual. Apa sih maksud tadi dari kesalahan intralingual? Ayo tadi menyimak kan tadi dari Ustadz gimana pemahamannya? Yaitu kesalahannya terdapat dalam unsur bahasa itu sendiri ya. Jadi intralingual itu berasal dari bahasa itu sendiri gitu ya. Dari seperti tadi misalnya dari bisa dari fonologinya kah, bisa dari morfologinya gitu ya, sintaksis atau bahkan semantiknya gitu ya. Jadi kayak misalnya tadi ketika kalian apa namanya menggunakan apa tadi eh, ungkapan ya, misalnya tadi tentang penggunaan kata kodo itu ya. Nah, tadi ketika misalnya mau menggunakan istilahnya maknanya membayar, maka kodo harus padanannya tadi dengan kata apa namanya? Kodo ala misalnya gitu ya. Nah, itu harus apa kita tahu penggunaannya. Kayak misalnya rogiba yang paling sering nih ya. Kalau rogiba tu fi dengan rogib tu ala, maka itu akan berbeda apa? Berbeda makna ya. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan apa rogib tufi, maka itu maknanya menjadi apa? Kalau rogib tufi, Mencintai, Ustazah. nah mencintai atau menyukai. Tapi kalau rogib tu ala, maka maknanya menjadi benci. benci. Nah, itu kan kebalikan banget ya. Nah, itu apa sih namanya? Padahal katanya satu ya rogiba, tapi ketika kita menggunakan apa huruf gitu ya, huruf atau idiom ya nanti ini tuh ya, idiom yang berbeda, maka akan menghasilkan makna yang berbeda. Itu yang disebut dengan kesalahan intralingual ya. Jadi yang terdapat dalam apa unsur bahasa itu sendiri gitu ya. Nah, kalau yang kedua ini sekarang masuk ke al-akhta at-tatwiriyah. Nah, ini kesalahan dalam perkembangan pembelajaran bahasa target. Ini dia termasuknya ke dalam ekstralingual ya. Jadi tidak masuk ke dalam apa unsur bahasanya. Boleh Ustazah Puji di ini. Nah, tadi kan al-akhta al-dakhilal lughah itu terbagi menjadi tiga ya. Terbagi menjadi tiga ya tadi. Boleh yang slide sebelumnya? Sebentar. Jadi ini tadi harus paham ya konsepnya ya. Tadi al-akhta dakhilal lughah atau konsep intralingual terbagi menjadi tiga ya. Tadi ada at-ta'mim al-khati, ada at-tatbik an-naqis lil qaid, dan juga ada adamu ma'rifah siyaqat allati tanbiqu 'alaiha al-qawanin. Nah, sekarang kita masuk ke jenis yang kedua yakni al-akhta at-tatwiriyah ya kesalahan fahiyya tadulu ala muhawalati daris bina iqtiradat haula lughah min tajribatihil mahdudah biha fi qa'atid dars ya kesalahan dalam perkembangan pembelajaran bahasa target. Nah, ini apa termasuk ke dalam apa kesalahan yang berasal dari ekstralingual ya. Jadi berasal dari luar unsur bahasa tetapi dari si penuturnya gitu ya, dari si mutakalim. Nah, ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada al-mubalaghah fit ta'mim ya, atau dikenal dengan istilah overgeneralisasi. Nah, overgeneralisasi ini apa kesalahan bahasa yang muncul ketika pembelajar bahasa menerapkan satu aturan bahasa secara berlebihan atau disebut dengan over apply a rule. Nah,
ke konteks yang sebenarnya tidak sesuai. Ini tuh biasanya terjadi ketika seorang pembelajar bahasa sudah menguasai satu kaidah, tetapi menerapkannya pada semua situasi tanpa pengecualian. Nah, ini apa namanya biasanya muncul pada tahap awal ketika kita belajar bahasa kedua gitu ya. Jadi misalnya ketika oh ya, oh maaf ini teman-teman, ini masih masuk ke dalam intralingual ya, karena kesalahannya masih masih berada pada penggunaan bahasa kita ya, bukan dari si penuturnya. Ini masih intralingual ya. Nah, misalnya contohnya ketika kita menggunakan apa istilah jam misalnya penggunaan jamak mudzakkar salim ya. Nah, ketika misalnya kata apa nih? Misalnya oh ini, ketika penggunaan jamak, kalian taunya contohnya misalnya mudarrisun, ketika dijamakan maka menambahkan apa? Wow dan nun. Waw dan nun. Oke, nah apakah semua tanda jamak itu menggunakan waw dan nun? Tidak. Tidak. Tidak kan? Ya, Ada jamak yang tidak menggunakan waw dan nun. Misalnya, sama muannas salim. jamak muannas salim. Kalau jamak muannas salim, ciri jamaknya menggunakan Alif dengan tak. alif dan Alif ta. dengan tak. Nah, itu apa namanya? Apa yang dimaksud dengan overgeneralisasi. Jadi ketika misalnya buat pembelajar pemula nih taunya oh jama itu waw dan nun, padahal tadi ya bentuk jama itu tadi terbagi berdasarkan juga gendernya gitu kan, dilihat dari gendernya. Nah, ini yang berbeda tadi yang Ustadz bilang, kalau belajar bahasa Arab lebih kompleks dibandingkan dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris untuk menentukan apa namanya singular plural dia gampang kan, hanya menambahkan s atau jenis keduanya itu yang tidak beraturan kan, misalnya kayak yang ship, nah itu sama kan gitu. Tapi kalau di bahasa Arab ini dari gendernya juga berubah gitu kan, dari bentuknya juga berubah gitu. Bahkan selain jama apa namanya terbagi ke dalam gendernya, ada juga jama satu lagi apa macam-macam jama. Sama tak. Jamak taksir. Nah, dan juga jamak taksir, yang mana jamak taksir ini lebih lebih tidak kelihatan bentuknya gitu ya. Kita harus lebih banyak membaca gitu ya, karena dia bentuknya tidak beraturan gitu ya, tidak mengikuti pola gitu ya. Kayak misalnya tadi kalau kalau misalnya muannats sama mudzakkar itu masih terlihat gitu ya. Misalnya mudarrisun, mudarrisani, mudarrisuna. Tapi kalau misalnya jamak taksir itu tidak terlihat gitu ya bentuk polanya. Kayak misalnya kolamun, kolamani, maka ketika jamak taksir dia bukan kolamuna kan, tapi apa jamak taksirnya? Ulang. Aklam. Nah, iya ya. Jadi itu yang dimaksud dengan overgeneralisasi. Ketika kita mengetahui satu kaidah gitu ya, terus kemudian kita memahaminya, oh kaidah ini bisa diterapkan di mana aja gitu ya. Nah, itu kesalahan dalam perkembangan pembelajaran bahasa target. Jadi kita ketika tahu satu rumus gitu, oh kayak ini polanya begini semua, enggak ya gitu. Jadi kalau kita nih belajar bahasa Arab berarti harus tahu pola-pola seluruhnya gitu, karena tadi aturannya yang begitu banyak sehingga kalau kita salah menggunakan maka nanti akan merubah arti gitu kan, merubah makna gitu ya, bahkan bentuknya pun secara kalau kita kitabah ya itu menjadi salah gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan overgeneralisasi. Terus kemudian yang kedua, al-jahlu bikuyudil qaidah, ketidaktahuan batasan suatu kaidah. Nah, ini sebetulnya ini hampir-hampir mirip ya, jenis ketiga ini. Yang ketiga iqtiradatul khati, kesalahan konsep bahasa. Nah, jadi ini biasanya menyesuaikan tadi dengan bahasa sumber dan bahasa target. Misalnya kayak tadi Ustadz kasih contoh yang Masjidul Istiqlal huwa akbarul masajid fi Indonesia ya misalnya. Nah, kalau kita tadi tahunya jamak tadi pakai wawu dan nun. Nah, tapi di sini ketika masjid tidak menjadi masjiduna kan, tapi masajid. Nah, terus kemudian dikaitkan dengan terjemahan gitu ya. Dengan terjemah, ketika kita menerjemahkan, maka kaidahnya berubah lagi. Tidak hanya kita melihat konsep bahasa Arab. Tadi kita melihat konsep bahasa Arabnya masjid itu bentuknya masajid itu bentuk jamak. Tapi kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa target gitu ya, ketika dalam bahasa Indonesia bukan
masjid-masjid yang paling besar gitu kan. Kan kalau akbar itu paling besar gitu kan. Terus masjid jamak. Nah, ketika kita terjemahkan bukan menjadi masjid-masjid terbesar gitu kan. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia untuk menyatakan paling dia itu menjadi satu kan maknanya kan. Masjid terbesar gitu. Nah, itu yang harus kita pahami gitu ya ketika kita belajar bahasa. Misal tadi ya ada bahasa sumber, ada bahasa sasaran. Jadi kalau kita harus paham juga apa namanya kaidahnya gitu ya, kaidah sesuai dengan bahasanya masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya bahasa Arab tadi ketika menerjemahkan yang paling dia menggunakan bentuk jamak, tapi kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maka kita tetap menggunakannya bentuk singlenya gitu kan, bentuk apa mufradnya gitu. Nah, terus kemudian juga ketika di bahasa Indonesia kita hanya mengenal satu struktur. Di bahasa Indonesia ada nggak jumlah ismiyah, jumlah maksudnya ada kalimat itu susunannya apa saja kalau di bahasa Indonesia? Subjek, predikat, objek. Nah, subjek, predikat, objek kan hanya itu saja kan kalau di bahasa Indonesia kan kita mau bikin apa namanya bentuk kalimat bagaimanapun gitu ya, terus mau berapa halaman pun pasti susunannya seperti itu subjek, predikat, objek. Sedangkan kalau dalam bahasa Arab kita punya dua bentuk gitu kan, ada jumlah, ada apa? Iya. Jumlah Iya, dan ismiyah juga dan fi'liyah. jumlah fi'liyah. Nah, apa ketika kita menggunakan jumlah ismiyah ataupun ketika jumlah fi'liyah gitu kan. Nah, itu apa mungkin secara struktur dia bisa terlihat apa ya? Kalau diterjemahkan secara biasa bisa sama. Misalnya nih, Ustazah kasih contoh Muhammad dhahaba ilal jami'ah sama dhahaba Muhammad ilal jami'ah. Kalau secara bentuk Arabnya itu maknanya sama nggak secara struktur Arabnya? Beda saja. Beda. Apa bedanya, Fahri? Kalau Muhammad Zahaba ilal. Tadi dalam mana saja? Dalam masjid ya? Ilal jami'ah, ilal Ilal jami'ah. jami'ah. Itu fokusnya menekankan lebih ke Muhammadnya, ke pelakunya. Terus, Jadi kalau Zahaba Muhammad ilal jami'ah itu lebih memfokuskan atau menekankan ke kata kita kerjanya itu Zahaba. Oke, itu sih. kita kerjanya. Oke, ya ini berarti memperhatikan ya kemarin di mata kuliah ilmu dalalah ya, Fahri. Ya. Kalau secara betul ya tadi kalau secara struktur mungkin itu perbedaannya hanya melihat dari segi susunannya ya tadi antara jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Tadi pada kalimat pertama itu susunannya apa terdiri dari mubtada dan khobar sehingga dikenal dengan jumlah ismiyah gitu kan. Nah, kalau susunan kedua dhahaba Muhammad ilal jami'ah maka dia di apa disebut dengan jumlah fi'liyah karena susunannya terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, tetapi kalau secara makna tadi kan ketika diterjemahkan gitu ya, dia kalau secara terjemahnya bisa saja sama tadi kan sama-sama Muhammad pergi ke kampus kan kalau secara apa tekstual gitu kan. Tapi kalau secara kontekstual ya secara kita menggali makna lebih mendalamnya gitu kan itu bisa memiliki tadi makna yang berbeda gitu kalau dalam bahasa Arab gitu ya. Kenapa dipilihnya jumlah ismiyah pada kalimat pertama gitu? Kenapa dia lebih menggunakan isim dulu gitu ya atau orang dulu, fa'il dulu gitu kan. Nah, dibanding dengan yang kalimat kedua dia menggunakan fi'il terlebih dahulu. Nah, tadi ibaratnya ada maksud ya yang tersembunyi dari penggunaan kedua kalimat tersebut. Nah, tetapi kalau dalam bahasa Indonesia nggak ada konsep itu gitu ya. Kalau bahasa Indonesia semuanya kalimat ya cuma satu strukturnya, subjek, predikat, objek. Nah, itu yang harus kita betul-betul perhatikan gitu ya. Kalau kita mempelajari ini kan bahasa Arab karena kan bahasa Arab ini menjadi bahasa kedua ya. Jadi ini teman-teman yang harus difahami konsepnya adalah kita ini bukan penutur asli gitu ya, sehingga akan memungkinkan sekali kita melakukan kesalahan gitu ya. Nah, apa kemarin bedanya antara kesalahan sama ini kalian jangan sampai lupa ya antara kesalahan dengan apa satu lagi istilahnya kemarin tuh kekeliruan. Baik. Ada kesalahan, ada kekeliruan. Apa bedanya? Apa, Fari? Kalau kesalahan itu karena ketidaktahuan saja. Karena ketidaktahuan. Terus Jadi kalau kata kekeliruan, total. Kalau kekeliruan sebenarnya itu dia tahu, cuman mm-mm, mungkin
ada kesalahan apa ya? Ada kayak kegelincir lidah atau yang Hmm, lainnya gitu Ustazah. iya, karena mungkin lupa atau situasi gitu ya, misalnya dia karena gugup atau apa gitu ya, tapi dia padahal tahu gitu ya itu salah gitu ya. Nah betul ya tadi kalau dalam apa namanya analisis kesalahan ini kita harus tadi membedakan antara kesalahan dengan kekeliruan, karena kalau kesalahan tadi ya dia mungkin tidak tahu apa misalnya tadi struktur bahasanya gitu ya, terus pemahaman kaidnya gitu kan, terus kemudian kesalahan tersebut juga dilakukan berulang-ulang gitu ya. Jadi kalau misalnya kesalahannya ini konsisten gitu ya, dia nih salah terus ngucapin misalnya tadi ya ketika menggunakan apa jamak, bentuk jamak gitu ya, dia salah terus nih kaidnya gitu ya, konsisten. Nah, itu bisa disebut dengan kesalahan. Tapi kalau misalnya apa kekeliruan, dia apa namanya salahnya itu tidak berulang gitu ya, dia tidak konsisten gitu, sehingga tadi dia sebetulnya tahu tapi pada suatu saat gitu ya, yang mana misalnya tadi dia lupa atau dia apa namanya dalam kondisi tertentu misalnya tadi gugup atau apa sehingga dia melakukan kekeliruan itu gitu ya. Nah, kita nih sebagai orang Indonesia yang mempelajari bahasa Arab gitu ya, itu sebetulnya sangat memungkinkan sekali ya melakukan kesalahan gitu karena tadi adanya batasan atau nah ini ya ketidaktahuan batasan suatu kaidah gitu ya, atau kesalahan konsep bahasa itu. Boleh di next lagi? Nah, terus kemudian ada kategori kesalahan ya. Ini menurut siapa nih Dulay, Bird dan Creation dan Carl James. Nah, ini ada yang pertama omission. Omission ini artinya penghilangan ya, kesalahan yang bersifat penghilangan ditandai oleh ketidakhadiran suatu butir yang seharusnya ada dalam ucapan dan penulisan yang baik dan benar. Jadi nih biasanya kalau ini kelihatan sekali di kitabah ya. Nih misalnya kalian udah belajar kan Maharo Kitabah ya. Nah, penggunaan apa namanya? Alif ya hamzah koto sama hamzah wasol. Nah, ketika apa namanya hamzah wasol, maka ketika dia disambung, kira-kira bentuk hamzahnya ada apa enggak? Enggak. Enggak ya kalau hamzah wasol. Tapi kalau hamzah koto, hamzah Ada. qat'i Ada Ustazah. ada. Nah, itu kan kalau kita apa namanya kadang enggak ngeh gitu ya, atau misal kita lupa atau bahkan kita tidak tahu gitu ya. Nah, itu bisa adanya terjadinya kesalahan penulisan. Nah, coba kalau pada contoh ini bil istighfar, penulisan bil istighfar. Kira-kira mana yang benar? Hamzahnya ada apa Dengan enggak? Hamzah wasal Ustazah, Hamzah Nah, wasal. Hamzah. dia termasuknya Hamzah? Wasal. Ham- Hamzah. Eh, Iya, wasal, wasal Ustazah, wasal. apa? Apa Fahri? Wasal, wasal Ustazah. Wasal, ya. Yang lain benar kan nih? Asli ya. Ah, kota siapa iya. yang bilang asli ya? Asli berarti qat'i Kota ya? Ustazah. Qat'i ya? Kota iya. Ya Nabila apa Nabila? Karena dia Gina tetap dibaca. karena Karena Hamzanya tetap kebaca. hamzahnya tetap kebaca. Berarti dia apa Nabila masuknya? Qat'i atau wasli? Iya, Kota Ustazah. iya saja. Qat'i. Siapa lagi yang menambahkan qat'i nih? Gina. Ya Gin? Qat'i Iya atau saja wasli? dia. Kota iya saja. Qat'i. Jadi Fahri, qat'i apa wasli? Enggak, itu Ana tuh ngiranya fi'il madinya Ustazah. Kalau fi'il madinya Hamzah wasal. Istaghfar, istaghfiru. Tapi kalau masdarnya qat'i Ustazah. Afwan, Ana lupa Nah, Ustazah. oke, jadi pada tulisan di sini ya, ini kalau yang pada tulisan berarti dia kesalahannya dalam kitabah ya. Jadi ini kalian salah satu nanti ya bisa analisis kesalahan ini bisa digunakan ketika kalian melihat teks gitu ya dari hasil kitabah. Nah, itu bisa terlihat tuh. Jadi kalau pada contoh di sini bil istighfar, kira-kira berarti mana yang benar tulisannya? Hamzahnya muncul atau enggak? Betul Tidak Ustazah. Ustazah. Apa? Tidak Ustazah. Farid tidak? Kenapa Farid? Ya Ustazah. Kenapa alasannya tidak?
karena eh, untuk penulisan masdar yang Mm-mm. hamzahnya itu ditulis itu cuman untuk eh, masdar dari fiil yang rubai gitu. Ala wazni af'ala Ustaz. Mm-mm. Contohnya? A'lana, yu'linu ya. Jadi kalau masdarnya menjadi apa Farid? Jadi i'lanun. I'lanan ya. Nah, berarti kalau I'lanun. misalkan itu fi'il rubai, berarti dia hamzahnya harus Hamzahnya harus ditulis hamzah di- qat'i. ya, harus tertulis hamzahnya. Nah, tapi kalau pada kalimat ini istighfaro yastaghfiru, istighfar, maka hamzahnya Tidak tertulis Ustaz. tidak tertulis. Yang lain pendapatnya? Tertulis juga. Oke. Ayo nih, ada dua kubu. Fahri tertulis. Alasannya apa, Fahri? Eh, Gimana rasanya ya, Ustaz? Feeling, Ustaz. Billing. Farid berarti tadi jadinya hamzahnya qat'i atau wasli, Farid? Hamzah qat'i Ustaz. Qat'i, tapi pada penulisannya Bagaimana Ustaz? dia tadi kata kamu dia hamzahnya qat'i, tapi kalau Eh, untuk ditulis tertulis hamzahnya. tertulis hamzahnya. Tadi kamu Ah, bilangnya tertulis apa enggak ini? Tadi tertulis bilang, Ustaz. oh tadi perasaan awalnya bilangnya nggak tertulis. Yang yang istighfar tidak tertulis, iya. Yang istighfar ini kan tadi Ah, Ustaznya ah, tanya di sini istighfar. ah. Nah, tadi yang nggak tertulis itu ketika yang rubai tadi. Yang tertulis itu yang rubai. Nah, yang tidak tertulis Mm-mm. yang ini maksud Ana Ustaz. Iya, nah berarti tadi kan Ustazah Sohi Ahi Farid. Ya, nah tadi Ustazah makanya nanya ini nih pada contoh ini bil istighfar yang ada di sini, kamu berarti hamzahnya tertulis apa enggak, Farid? Enggak Ustaz. Enggak kan? Nah ini kalau Fahri katanya tertulis ya, Fahri. Alasannya apa, Fahri? Kalau Farid kan tadi alasannya karena dia bukan termasuk fiil rubai. Ya, Farid ya. Ya, nah kalau Fahri apa Fahri alasannya kenapa tertulis? Ya ada alasan yang Ustaz, dirasa-rasa aja. Ada rasanya, ada rasa-rasa. Ini ada di chat siapa? Hanifah. Hanifah mana suaranya Hanifah? Sohi Ahi Farid katanya. Mana Hanifah? Ustazah. Ya, gimana Hanifah? Kak, Menguatkan pendapat Farid. iya kayak sama kayak Fifar. Alasannya sama. Alasannya sebenarnya lupa alasannya, cuman buat fiil-fiil yang kayak gini tuh Mm-mm. banyak juga apa banyak sering ketemu emang nggak ditulis Ustazah. Cuman tadi pas dengar penjelasannya oh iya juga. Hmm. Oh ya juga. Nah itu ya jadi harus ada alasan ya. Jadi jangan karena rasa mana Fahri. Fahri mana? Kayaknya rasanya di bawah. Nah kalau untuk keilmuan nanti jangan karena rasa ya Fahri ya. Tapi harus ada alasannya gitu ya. Nah, itu yang makanya nanti analisis kesalahan itu berguna di situ ya. Jadi kita harus betul-betul menguasai tadi ya teorinya. Karena tadi ketika misalnya kita, oh ini menurut kita kayaknya benar, tapi tadi secara qawaid, secara kaidah gitu ya, itu salah gitu. Nah, maka itu fungsinya analisis kesalahan di sana gitu. Nah, berarti tadi ini Fahri melakukan misalnya kalau Fahri tahu alasannya terus kemudian kesalahan ini tidak terjadi secara konsisten, itu bisa jadi Fahri tadi melakukan kekeliruan. Tapi kalau misalnya ternyata Fahri ini memang belum tahu apa kaidahnya gitu ya, dan dia misalnya melakukan kesalahan ketika setiap ada fiil apa sudasi gitu ya.
terus kemudian dia selalu menggunakan penulisan hamzah, nah itu berarti dia melakukan kesalahan gitu ya. Tapi kalau misalnya dia hanya sekali salahnya, oh setelah itu dia tahu, oh lupa misalkan Ustazah gitu ya, karena saya ingatnya pakai gitu ya, tapi pas saya ingat-ingat lagi kaidahnya gitu, oh ternyata itu salah, itu bisa termasuk kekeliruan. Nah kalau tadi kayak Hanifah bilang, iya saya sering baca nih Ustazah, ketika setiap ada fiil apa sudasi, memang hamzahnya tidak tertulis, nah tinggal tapi tadi lupa alasannya kenapa gitu ya. Nah, itu berarti sudah tahu kaidahnya. Ketika dia lupa, maka dia melakukan kekeliruan, bukan kesalahan. Begitu ya, perbedaan dari kesalahan dan kekeliruan. Nah, ini yang apa namanya? Ketika misalnya kita apa lupa atau tidaknya menggunakan misalnya ini antara hamzah qat'i sama hamzah wasli itu termasuk ke dalam omission ya, adanya penghilangan kalau misalnya apa namanya harusnya pakai atau tidak gitu ya. Sedangkan nih kalau jenis kedua edition ya ini apa namanya penambahan. Jadi adanya unsur apa namanya penambahan yang seharusnya tidak ada gitu ya. Di sini contohnya apa nih? Fahimti. Nah, ini kalau kata yang kedua, fahimtinya pakai ya, ya. Nah, kalau misalnya pakai ya, ini ciri apa? Kalau misalnya ada fahima itu fiil apa isim? PL saja. Fiil. Nah, Fiil. oke. Nah, maka dia bisa nggak bersambung sama ya nis apa ya disebutnya? Ya apa yang menunjukkan kepemilikan? Ya Misal, mutakalim. ah, misalnya kitabi, misalnya gitu. Ya kan yang bisa bergabung sama ya kepemilikan itu kan isim kan kitabi kolami hatifi kan habibi habibati gitu kan. Nah kalau di sini ketika fahimti gitu ya, nah maka tidak menambahkan ya kan, tapi di sini fahimti ya cukup dengan apa kasroh saja kan. Di sini itu maksudnya fahimti apakah kamu paham ya, anti ya, domir anti kan. Nah tapi tidak menambahkan huruf ya gitu kan. Nah itu apa namanya, kita ngira fahimti ini adanya penambahan ya, nah tidak ya, tapi kalau fahimti di sini itu cukup dengan apa kasroh saja gitu ya, karena ini menunjukkan domir anti. Nah kalau misalnya apa namanya isim gitu ya, ketika misalnya kolami apa kolami kitabi gitu. Nah, itu baru bunyi i-nya tertambah ya gitu ya. Nah, ini misalnya terjadi pada misalnya sama ya di kitabah ya. Kitabah atau istima. Nah, misalnya kalian belajar istima, terus kalian disuruh menulis, ditulis gitu ya apa yang kalian dengar gitu kan. Nah, itu kalau misalnya kalian tidak apa tidak paham atau lupa gitu ya atau tidak tahu terus kemudian salah menuliskan gitu ya, contohnya seperti ini ya fahimti gitu terus kalian menambahkan ya, itu disebut dengan addition, adanya penambahan yang seharusnya tidak perlu gitu ya atau tidak muncul dalam ucapan ataupun dalam tulisan gitu ya. Nah, itu termasuk dalam kategori kesalahan. Yang terakhir ini ada apa misselection, adanya kesalahan pemilihan kata. Nah, ini yang tadi kayak Ustazah contohin ya. Kamu nih yang dimaksud apa namanya? Suka atau enggak baca buku gitu ya. Nah, kalau misalnya kamu masuknya adalah suka, maka rogibanya padanannya harusnya menggunakan Di fi. Tapi kalau kamu nggak suka, maka rogibanya padanannya menggunakan an. an. Nah, itu jangan sampai salah pilih gitu kan. Nah, apa? Kayak misalnya apa ya? Nah, ijma sama ijtima. Nah, kalau ijma maknanya Kesepakatan. Pengumpulan ya, Ustaz. Paham saja. Bulan. ya Kesepakatan apa gitu. mengumpulkan kan ya, jamaah ya jamaah ijma gitu mengumpulkan. Tapi kalau ijtima maka maknanya Rapat. Perkumpulan. berkumpul atau rapat gitu kan. Nah, itu kalau apa namanya kalau misalnya kali atau misalnya apa ya kemarin tuh lakia yul apa lako yulaki sama istalko yastalki. Nah, kalau misalkan yang maknanya bertemu yang mana? Lakia, Iya. lakia, ya
Lava, Hmm. ya iya Ya, lafia coba laki itu. Tapi kalau istalqa jadi maknanya mempertemukan loh kalau gitu. istalqa. Nah, itu kan Berbaring. nah, ya, kalau yang nggak kayaknya itu mungkin mikirnya masih satu makna ya, berbaring, apa namanya tadi, menemukan atau mempertemukan. Nah, tapi ternyata ketika dia tertambah ziyadah apa namanya harful huruf itu ya menjadi istalqa, maknanya jauh. Maknanya tadi menjadi berbaring ya. Itu ada di kiroah ya kemarin tuh. Di apa di kiroah ada kata istalqa. Nah, itu maknanya menjadi berbaring ya. Nah, itu apa namanya kalau kita tadi kurang paham gitu ya teorinya, terus kemudian kita nggak banyak baca gitu ya, terus kita kurang pengetahuan juga mungkin sorofnya gitu ya. Nah, itu bisa jadi adanya misselection ini. Apa kita salah menggunakan pilihan kata gitu ya. Nah, itu apa namanya yang bisa muncul dalam bentuk-bentuk kesalahan ketika kita baik menulis ataupun mengucapkan gitu kan. Nah, ini yang apa kalau kalian nanti menggunakan analisis kesalahan ya dalam misalkan meneliti gitu ya. Ini bisa kalian pakai gitu. Ada nggak nih apa namanya penghilangannya gitu ya, penghilangan huruf atau kata gitu kan. Terus ada nggak? Oh ya, misalnya kayak contoh eh misalnya apa ya? Wasola, misalkan wasola Ahmad fil masjid. Kira-kira itu benar nggak? Wasola Ahmad fil masjid. Salah udah Mm-mm. Salah, sabar. Salah Nah, sudah. yang benar gila wasalah Wasola ila Salah ilah. ila. wasola ila. Nah, itu jadi apa kalian harus tahu tadi padanan gitu kan. Nah, itu berarti salah misselection ya. Jadi salah penggunaan apa namanya katanya. Jadi wasola pasangannya adalah ila. Maka ketika tadi nulisnya wasola Muhammad fil masjid itu menjadi dia ada kesalahan gitu, ditemukan kesalahan gitu. Nah, itu kalau misalnya nanti kalian apa namanya nanti ya praktek ya menganalisis sebuah teks misalnya gitu ya. Itu harus betul-betul memperhatikan ini ya. Ketiga hal ini ada omission, addition, dan misselection itu. Ada lagi? Oh, ada lagi ya, masih ada lagi, ada misordering. Salah susun ditandai oleh penempatan yang tidak benar bagian suatu morfem atau kelompok morfem dalam suatu ucapan atau ujaran. Oh, ini ya apa namanya? Mirip tapi maknanya kalau dalam bahasa Arab tentu sangat jauh berbeda ya. Di sini ada apa? Jauzah, ada zaujah. Nah, ini kan kita kadang apa ya, kalau di Indonesia mungkin agak sulit ya kita karena nggak ada apa ya, kita ada sih ya huruf J sama Zai, tapi kan Z itu kan sebetulnya bukan asli huruf bahasa Indonesia gitu. Nah, sehingga kadang ketika menulis zauzah gitu ya, itu kalau lupa ya menjadi tulisannya tuh menjadi pakai J ya, jauz gitu. Padahal harusnya pakai Zai kan, harus Z kan, zauz gitu. Nah, kalau ditulis dalam bahasa Arabnya, jauzahnya, misalnya kita menggunakan jim, ya, kata yang pertama nih, misalnya kita menggunakannya jaujah yang pertama, maknanya bukan istri kan, tapi ini apa sejenis kacang gitu ya. Tapi kalau yang kita maksud adalah istri, ya harusnya zai dulu kan, zaujah gitu. Nah, ini kadang sering nih sudah menemukan apa ya? eh Kita kalau pas nulis terjemahnya bahasa Indonesia misalnya ketika menulis bahasa Indonesianya itu kadang jauz itu tulisannya pakai jim ya, jauj. Padahal harusnya pakai z dulu kan, jauz gitu. Nah, ini disebut dengan misordering. Misalnya juga kayak misalnya apa nih yang kemarin perbedaan kalbun sama kolbun. Nah, itu juga kan dia mirip bentuknya tapi secara makna sangat jauh sekali gitu kan. Ya udah. Sampai jauh. Ya, set. Terus kemudian ada yang terakhir ya ini ya, bentuk yang kelima ya, blending. Ada kesalahan pemakaian bentuk morfem atau struktur yang salah. Nah, ini apa? Ketika sudah dikaitkan dengan apa? Sintaksis ya, ketika dengan susunan kalimat. Kayak tadi misalnya yang wasola pasangannya ila. Nah, itu bisa disebut juga blending ya. Kalau hasola pasangannya apa? amal Salah.
Hasola Alhamdulillah. ala, iya. Terus kemudian apalagi yang yang punya padanan lagi tuh? Itu harus ini ya, harus apa namanya, harus dipakai ya padanannya. Jadi jangan sampai dihilangkan. Apalagi kalau yang, oh ya, misalnya roa. Roa itu kalau ada pasangan, ada roa itu maknanya bisa jadi banyak tuh. Misalnya roa kalau langsung ketemu objek melihat. Tapi kalau roa bi maknanya roa bi atau roa fi ya, yang maknanya menjadi apa tuh? Berpendapat. Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah menjumpai nggak? Biasanya tuh di skripsi di tugas akhir tuh apa Ustaz Puji pernah ini nggak? Ro yang jadi roa itu bisa maknanya bisa menjadi berpendapat. Terus aja lupa padanannya. Dia ketemu bi atau vi. Oh, Afi ya, bukan Vi Ustazah. ya, vi ya. Ya nanti dicek ya. Nah, itu maknanya jadi jauh kan dari ro'ah melihat, tapi ketika dipadankan dengan fi, misalnya gitu, maknanya menjadi berpendapat. Nah, itu apa namanya harus kita apa kuasai gitu ya, karena kalau tadi kita nggak menguasai, itu kita bisa sering kali mengalami kesalahan itu gitu. Boleh Ustazah kasih ini ya, sambil apa namanya latihan kali ya sedikit. Saja ada contoh teks, kalian mungkin bisa cek mana kesalahannya gitu ya. Sebentar. Kita sampai 14.40 ya? 14.40 ya. Oke, sebentar. Ustazah Puji boleh itu dulu ya. Saya. Oh ya, sambil sambil coba ini. Oke, sambil Ustazah Puji ngirim absen ya. Untuk absen, ini Ustazah sambil coba buka teks latihan ya, sedikit. Nah, nanti kalian nih kalau pas mulai presentasi, kan itu insya Allah minggu depan ya, Ustazah Puji. Nanti masuk materi ke basis langkah-langkah ya. Nah, nanti ketika misalnya masuk ke materi yang analisis fonologi, morfologi, nah itu nanti kalau bisa disertai contoh ya, supaya eh, kita mengetahui bentuk-bentuknya gitu ya. Fonologi apa saja, morfologi apa saja gitu ya. Oke, sebentar nih. Sudah di-share? Sudah? Udah Ustaz, ini mau sedikit apa latihan sedikit Ustaz. Boleh Ustaz? Ya. Bentar, Ustaz. Ada satu paragraf Ustaz. Oke, ini Ustazah share ada contoh
kalimat ya, paragraf ya di sini ya, kalimat. Oke, coba dilihat dari sini, kira-kira mana ada yang tadi mengalami apa omission kah misalnya, atau misordering kah? Kalau udah ada yang menemukan, boleh ya. Kira-kira kata apa yang misalnya salah, karena apa gitu. Ustazah, Ana udah nemu satu, tapi nggak Siapa? tahu bener apa Siapa? enggak. Fahri ya? Fahri, Ustazah. Ya, Fahri apa Fahri? Yang mana? Ini yang di kalimat fi hajin masatin, harusnya fi hajatin masatin, Ustazah. Berarti dia mengalami apa tadi tuh, Fahri? Sifat mausuf, Ustazah. Iya, dia nih sifat mausuf. Nah, tadi dia berarti ada yang apa nih? Ada yang Ada hilang, ada yang hilang ya. Tadi apa? ya, hajinnya, Om, di kalimat hajinnya. maksudnya tadi teorinya dia masuk ke mana? Aduh, apa ya? Commission bukan, Ustazah. Apa ya? Lupa. Omission ya. Oh, mission. Omission ya, menghilangkan ya. Nah, Ya, harusnya tadi Ustazah. dia fi hajatin Masatin. masatin karena alasannya sifat Mausuf. mausuf. Oke. Ada lagi? Nih saya Farid, apa yang Farid? penulisan huruf waw dan setelahnya itu dipisah. Wawu Seharusnya dan disambung. setelah wawu dan setelahnya yang mana, Farid? Wa yash'uruna bisa'adah wal itmina dan seterusnya Ustaz. Oke. Tanda dulu ya. Ini kalau yang Farid tadi ini secara tulisan ya, tapi kalau secara strukturnya, bentuknya cari lagi. Yang secara bentuk ada lagi yang terlihat. Nah, nanti kalau Mau coba. siapa? Gina. Ya, Gina, silakan Yang Gina, apa ini Gina? sudah. Wadhalika li'annahum muwajjihuna. Muwajjihuna nggak sih itu seharusnya? Li'annahum. Ah, Muwajjihunal kenapa? ma'rufah. Kenapa alasannya, Gin? Karena sebelumnya kan domirnya hum. Damir Berarti seharusnya home. setelahnya hum juga nggak sih? Berarti Iya, sifah ya? iya. Apa? Bukan sifah sih. Ayo. Apa ya? Kemarin tuh lupa. Nah, sudah dijelasin Ustaz Hambali. Nah, lupa sudah. Ada apa tuh? Kata Kan apa tuh? biasanya Li. kan li'annahum Mm-mm. muwajjihuna. Berarti kan harusnya ada domir hum. Hum ini balik lagi ke si junut itu kan Ustazah. Tapi Gina Mm-mm. lupa teorinya apa Ustazah. Gitu. Teorinya apa? Oke. Kita tandain dulu ya. Ada yang mau menambahkan juga boleh tuh ya tadi. Ana mau ini, Ustazah, mau nyanggah. Mau nambahin, nggak Nama, nyanggah deh. nambahin ya. Fahri, apa Fahri? Bukan bukan muwajihuna, tapi muwajihu, ada wawu sama alifnya. Jadi nunnya ada, itu ada idofah, Ustazah. Apa? Setiap Gimana gimana? tadi Gina bilangnya di anahum muwajihuna. Mm-mm. Terus? Ya, setahu Ana kalau jamak muzakkar salim itu kalau idofah jadi ada susunan idofah gitu, wawunya hilang, Ustazah. Jadi sisa Oh, wawunya nun, afwan, nunnya, Ustazah. Nunnya nunnya hilang. hilang. Nah, Nunnya hilang. kamu ngiranya idofanya kemana nih, Fahri? Ke Idofahnya ke Ma'rokah. ini, Marokah. Kalau Gina tadi ngiranya ini idofa atau dia tidak mufrad biasa, kalimat biasa. Kalau Kenapa, Gina Ustazah? kiranya dia itu balik ke domir li'annahum Ustazah. Karena biasa kalau Gina baca di buku dulu saya di pondok, pasti kalau misalkan sebelumnya ada domir apa, nanti pasti selanjutnya juga dia mengikuti domir tersebut. Nah, Iya. humnya ini balik ke si junutnya itu loh Ustazah. Berarti kalau menurut Gina dia idofat nggak? Dia idofat nggak? Iya, idhofah tapi ke junutnya Ustazah.
tapi ke junud. Iya, li'annahum muwajjihunal ma'rokah gitu. Kan yang muwajjihu di sini kan yang apa sih muwajjihnya itu kan si junudnya gitu loh. Gitu. Jadi mereka pergi ke tempat perang itu. Itu sih yang kita pahami saja. Oke, ada lagi? Oke, boleh. Kita tampung dulu ya. Nanti setelah ini baru kita bahas. Ini jam berapa nih? Oh, udah mau bentar lagi ya. Satu lagi deh. Ayo, habis ini kita. Satu lagi. Ada yang mau menambahkan lagi? Ini saya Afan mungkin Ya, gimana dari Farid? Fahri tadi yang Ana tahu Mm-mm, itu betul dia kedudukannya sebagai khobar dari ina. Isim inanya itu mm-mm, adalah hum. mm-mm, Nah di sini tapi eh sebentar mana sih? Kan dia berkedudukan sebagai mudhof dan mm-mm, dia jamak gitu kan jamak muzakkar salim. mm-mm, Yang dihilangkan itu yang Ana tahu cuma nunnya aja dan tidak diganti dengan alif gitu saja. mm-mm. Tapi Farid ngiranya ini idafat juga. Iya, sebagai mudhof dari dari al mu'rokah ya, sekaligus Ma'rufah. ya Ma'rufah. sekaligus isim khobar ina saudara. Oke, oke. Pertama tadi yang ini dulu, yang satu dulu ya. Fi hajin masatin. Tadi ini betul ya. Ini dia mengalami tadi apa omission ya, penghilangan. Nah, ini harusnya fi hajatin masatin karena dia tadi apa, Fahri? Mana si Fahri hilang? Karena dia sifat mausuf ya, betul ya. Fi hajatin masatin. Nah, terus kemudian tadi kalau yang Farid tadi ini wawu itu biasa disambung. Ya, itu dari segi ini ya bentuk penulisannya. Nah, terus kemudian yang kata ini muwajih ini tadi Gina ya. Ini betul dia mengalami apa kesalahan penulisan. Nah, tetapi dia sebetulnya ini bukan idofat ya. Dia nggak idofat ke ma'rokah. Dia ini tadi Farid udah benar, dia ini khobar daripada apa Farid? Khobar apa nih dia tadi? Khobar ina. Khobar ana Khobar di sini anna. ya. Ana. Khobar ana di sini. Nah, berarti kalau dia khobar, isimnya mana? Humnya Ustaz. Isimnya hum, betul ya. Nah, maka khobarnya tadi Gin, tadi yang kamu lupa, khobar itu apa namanya menyesuaikan isimnya. Jadi kalau misalnya isimnya tadi di sini jamak hum gitu ya, maka khobarnya di sini bentuknya juga harus jamak. Nah, maka tadi betul ya muwajihuna gitu ya, ada wawu dan nun. Nah, ma'rokah di sini ini sebetulnya sebagai isim fa'il itu kan dia bisa bermakna apa? Bisa bermakna fiil juga kan, bisa bermakna fiil. Jadi ada pekerjaannya karena mereka menghadapi al-ma'rokah apa perang gitu ya, ke medan perang gitu, medan perang gitu. Jadi marokah di sini sebetulnya jadi maf'ul ma'rokata gitu. Muwajihunanya tetap jadi apa namanya khobar, terus khobar di sini khobar mufrad ya, di sini khobar mufrad, tapi isim fa'il itu kan tadi punya makna lain ya, dia bisa bermakna fiil gitu kan. Kan bisa kan ana katibu darsa kan. Jadi bentuknya tidak hanya ana aktubu darsa, tapi ana katibu darsa itu juga bisa bermakna saya menulis pelajaran. Nah, itu apa namanya pada kata muajih. Nah, itu ya penjelasannya. Nah, nanti kalian itu dianalisis kesalahan. Salah satu yang bisa kalian gunakan seperti ini ya. Jadi menganalisis teks, terus atau kemudian nanti menganalisis apa rekaman pidato gitu ya. Nah, apakah yang diucapkan misalnya nanti oleh siapa misalnya al-mutakalimnya presiden atau siapa misalnya nanti ya teks-teks pidato Arab atau siapa gitu ya. Nah, kalian tuh menganalisis gitu. Kalau apa namanya? Tulisan enak ya, kita bisa melihat dengan jelas gitu kan. Tapi kalau lisan itu sangat sulit gitu. Kalian harus betul-betul mencerna apa istimewa kalian juga harus jalan gitu kan. Nah, kalau di tulisan ini kalian tadi pemahamannya lebih ke kuaidnya gitu kan. Tapi kalau di istimewa pengetahuan kalian tuh betul-betul lebih diuji gitu kan. Karena mendengar katanya aja kita udah ketangkep belum, apalagi menganalisis kesalahannya gitu ya. Jadi nanti analisis kesalahan tulis itu
akan lebih mudah gitu daripada analisis kesalahan bahasa lisan gitu ya. Nah, ini tadi salah satu contoh latihan ya. Nah, nanti kalau kalian udah masuk apa namanya presentasi, terus nanti yang ke bagian materi tentang jenis-jenis kesalahan apa secara mikrolinguistik ya, tadi baik dari segi fonologinya, morfologi sampai ke semantik, nanti kalian berikan contoh seperti itu ya, supaya kita tahu aplikasinya seperti apa. Gitu ya, teman-teman. Itu saja dari Ustazah ya. Ini sudah 14.40 juga ya, sudah lewat. Silakan Ustazah Puji, apa pembagian kelompoknya? Ya, baik. Jadi minggu depan sudah mulai presentasi ya. Saya langsung share aja ya pembagian materinya di kolom pesan Zoom. Sebentar. Silakan, ini ada sekitar 10 materi. Jadi silakan dibuat 10 kelompok. Kelompoknya ini kan kelas A dan B, jadi silakan bebas ya mau dicampur A dan B atau seperti apa, intinya ada 10 kelompok aja gitu, bebas. Bentar, mana ya filenya? Sebentar. Hilang filenya. Materi analisis kesalahan. Nah, sudah. Masih loading? Ya, sudah di sana tertera mana saja yang harus dipresentasikan oleh mahasiswa dan pengantar-pengantar apa saja yang harus disampaikan oleh dosen. Jadi ada keterangannya materi mana yang harus dipresentasikan dan materi mana yang disampaikan oleh dosen. Kemudian untuk format tulisannya pakai format tulisan artikel ilmiah saja ya supaya lebih simpel gitu. Jadi yang penting di sana ada pendahuluan dan isi pembahasannya gitu ya di situ. Apa namanya format artikel ilmiah ya intinya tidak perlu pakai format makalah. Nanti materinya dibuat selain format artikel dibuat juga format PPT untuk presentasi. Jadi setiap minggu silakan dikoordinir oleh PJ kelasnya. Ini dijadiin satu PJ aja ya karena sudah digabung. Silakan PJ A dan B bebas mau yang mana yang jadi PJ. Siska ya biasanya ngechat saya. Mau Siska juga boleh silakan dikoordinir untuk buatkan Google Drive saja. Jadi setiap minggu H-1 sebelum presentasi, kelompok yang akan tampil wajib mengirimkan makalah dan juga PPT-nya supaya bisa dibaca dulu oleh saya, Bu Masito, Pak Hakam, dan juga rekan-rekan mahasiswa yang lainnya. Seperti itu ya. Tapi H-1-nya jangan 2359 ya, karena takut nggak kebaca. Mungkin sekitar jam 7-8 malam ya masih boleh gitu. Supaya bisa dibaca dulu bareng-bareng. Seperti itu barangkali ya untuk presentasi. Silakan ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada ya. Nanti kalau ada pertanyaan menyusul, silakan dihubungi via WhatsApp saja. Itu ya, barangkali Bu Masito ada lagi? Udah ya? Ya, paling itu tadi untuk materi yang tadi dikirim sama Ustazah Puji itu udah ada sub-subnya ya teman-teman. Jadi nanti apa teman-teman kalau nggak usah bingung ya pakai sub-sub situ. Kalau mau menambahkan silahkan gitu. Tapi minimal yang sudah dicantumkan di sana gitu. Untuk referensinya bebas. Tapi kalau bisa jangan sampai pakai ini ya apa namanya WordPress gitu. Jangan ya Blogspot jangan. Kalau bisa yang terpercaya ya sumber-sumbernya. Jurnal atau skripsi gitu atau buku-buku ya. Ya, itu saja teman-teman